Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ikrimatu rahimahullahu. Wa kana, dan adalah Ikrimatu, Imam Ikrimah rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, aksiru minan niyatis salihati fa inna riya'a la yadkhulun niyati, la yadkhulu fin niyati. Aksiru, perbanyak olehmu, minan niyatis salihati, berupa niat-niat yang baik. Fa inna riya'a, karena sesungguhnya riya, pamer, la yadkhulu, tidak akan masuk, fin niyati, di dalam niat, ai niyatus salihah, yaitu niat-niat yang baik. Wa kana Abdullah ibnu Abbas, adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Yaqulu, dia berkata, la yahtaju syai'un min furu'il islami ila niyatin ba'da ikhtiyari sahibihi ad-dukhula fil islami. La yahtaju, tidak membutuhkan, syai'un, sesuatu, yakni amal ibadah, min furu'il islami, dari cabang-cabangnya Islam, ila niyatin, kepada satu niat, ba'da ikhtiyari sahibihi, sesudah memilihnya, sesudah memilih si pelakunya, ad-dukhula, dia masuk, fil islami, di dalam Islam. Wa kana Abu Sulaiman ad-Darani, dan adalah Imam Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala berikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, kullu amalin ya'malul mu'minu min a'malil islami mimma lam tahdurhu fihi niyatun fa niyatul islami tujzihi. Kullu amalin, tiap-tiap perbuatan, ya'maluhu, yang mengerjakannya akan perbuatan itu, al mu'minu, ialah orang mukmin, min a'malil islami, dari perbuatan-perbuatan Islam, mimma, dari apa-apa, lam tahdurhu, yang tidak dapat menghadirkan apa-apa itu kepadanya, fihi, pada amal yang dilakukan, niyatun, niat, fa niyatul islami, maka niat berislam, yaitu mengikuti ajaran agama Islam, tujzihi, maka mencukupkan baginya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali kita mendapatkan nasihat-nasihat atau kalimat-kalimat mutiara yang dirangkum oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab namanya Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Jadi bukan orang lupa saja yang diperingatkan, tapi ini orang-orang yang sudah tertipu. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ikrimah, supaya pekerjaan kita itu mendekati kepada pekerjaan yang ikhlas, maka sering-seringlah menggunakan niat-niat yang baik. Kalau ingin kerjaan kita itu kepada kerjaan yang ikhlas, sering-seringlah kita menggunakan niyatus salihah. Kalau kita sudah menggunakan niyatus salihah, nanti akan sampai kepada amalus salihah atau amalul ikhlas.
Contoh misalnya, kita ini sedekah, tapi sedekah kita masih ada unsur-unsur tidak ikhlas, karena ternyata ada tujuan-tujuan lain dari niat kita dalam sedekah. Nah, itu harus dilatih pada niatnya. Saya sedekah ini niatnya karena Allah. Kalau saya rusak sedekah ini niatnya karena pingin dapat keuntungan dunia, di antaranya misalnya apa ini pengumpul? Apa itu storing kali yang itu yang atas ini? Nah. Kalau misalnya kita ini niat sedekah ada tujuan-tujuan lain, misalnya pertama supaya disanjung orang, dianggap orang dermawan, atau kita niat sedekah ada tujuan-tujuan lain, semisal saya mau sedekah biar misalnya dagangan saya laris misalnya. Nah, ini berarti ada niatan-niatan dalam sedekah itu yang dialamatkan tidak kepada Allah. Maka niat kita harus kita rubah. Kalau saya sedekah, maka hikmah dari saya sedekah adalah semoga saya masuk dalam kategori orang yang dermawan. Kalaupun saya sedekah, semoga kemudian dengan sedekah ini menjadikan sebab berkah. Di antara berkahnya adalah ikhtiar jadi lancar, misalnya seperti itu. Jadi tidak dijadikan pada tujuan, tapi dikembalikan kepada Allah. Ada orang baca sholawat, ya. Kamu kalau ingin sembuh dari penyakit, baca sholawat syifa 100 kali misalnya gitu. Nah, ini berarti niat baca sholawat syifanya supaya sembuh, padahal mestinya tidak seperti itu, ya. Saya mohon kesembuhan kepada Allah lewat sholawat syifa. Paham gak nih? Ya. Saya mohon kesembuhan kepada Allah lewat sholawat syifa. Saya kasih contoh lagi. Kepala saya pusing, saya beli bodrek, saya minum bodrek. Saya berharap, ya, bodrek menyembuhkan sakit kepala saya. Nah, ini niatan yang tertukar, niatan yang tertukar. Terus bagaimana? Saya sakit kepala, saya beli bodrek, ya, berharap kepada Allah lewat wasilah bodrek Allah kasih sembuh. Begitu tuh, ya. Itu namanya niyatun sholihah, niat-niat yang baik. Jadi kembalikan kepada Allah. Saya ngaji, niatnya apa? Niat saya ngaji pertama tentu membangun syiar Islam. Kalau di kampung ini sudah nggak ada yang ngaji, kampung ini orang lain sebut sepi amat tuh kampung, ya. Kampung sepi amat, emang udah nggak ada orang Islamnya apa? Tapi dengan ada ngaji subuh, ngaji malam apa, ya. Oh, masih ada Islam di sana, syiarnya masih. Yang kedua, tentu dalam thalabul ilmi niat niat mengharap ridha Allah supaya ilmunya Allah lewat Rasulullah nyambung kepada umat. Selebihnya biarin orang lain yang menilai kita. Itu
Itu cara kita untuk mengembalikan ikhlasun niyah. Nah, kalau niatnya sudah ditata seperti ini, ya, niat-niat yang baik sudah ditata seperti ini, nanti dengan sendirinya nilai-nilai kebaikan yang kita perbuat itu sudah mengalir, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, tapi semata-mata karena Allah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ikrimah. Perbanyak olehmu niat-niat yang baik karena riya itu tidak bisa masuk ke dalam niat-niat yang baik. Karena pekerjaan kita dalam hal kebaikan itu pasti ada unsur-unsur riyanya, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, la yahtaju syai'un min furu'il Islam ila niyatin ba'da ikhtiyari sahibihi ad-dukhula fil Islam. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, amal ibadah itu tidak membutuhkan dari furu'ul Islam, ya, dari cabang-cabangnya Islam sampai kepada niat yang sempurna sebab orang itu masuk Islam. Jadi ketika orang masuk Islam, niatan-niatan baiknya orang masuk Islam itu semuanya menjadi niatan baik, niatan ikhlas. Amaliyah orang baru masuk Islam itu amaliyahnya amaliyah baik, karena orang baru masuk Islam itu titik sentral dia adalah kepada Allah. Ini orang masuk Islam bukan karena sesuatu dan lain hal, ya. Sebab ada orang masuk Islam itu niatnya ingin menikahi perempuan Islam, ya. Ini laki-laki non muslim, kemudian seneng sama perempuan muslimah. Kata orang tuanya syaratnya masuk Islam, dia masuk Islam. Ini niatnya nikahin ini perempuan. Atau orang masuk Islam karena dia pingin nyalek, sebab pemilihnya mayoritas Islam. Saya kalau nggak masuk Islam nggak bakal dapat ini suara. Akhirnya masuk Islam. Atau niatan-niatan yang lain. Nah, orang kalau niatan masuk Islam seperti itu, maka amaliyahnya belum sampai pada titik kesempurnaan, karena sentral ibadahnya tidak kepada Allah. Misalnya karena ingin menikahi wanita muslimah, nanti begitu dia sudah sukses, dia dapat tuh perempuan, ya, seminggu 2 minggu masih Islam. Nanti begitu punya anak 1, 2, apa 3, perempuannya sama anak-anaknya dibawa ke agama dia. Ada yang begitu. Ini contoh, berarti niat masuk Islamnya tidak tulus semata-mata karena Allah. Tapi kalau orang masuk Islam sebab menemukan jalan kebenaran di dalam Islam, ketika dia melakukan pekerjaan baik tidak peduli terhadap yang lain. Si fulan masuk Islam di usia 40 tahun atau 50 tahun, dia masuk Islam, maka dia melaksanakan ibadah, mengejar ketertinggalan waktu di mana dia baru masuk Islam. Akhirnya seluruhnya
kepada Allah, nggak ada niatan-niatan kepada yang lain. Kenapa seperti itu? Karena dia sedang menemukan halawatul iman. Dia sedang menemukan kelezatan iman. Maka kebaikan yang dia perbuat, tidak peduli orang nyanjung dia atau tidak, ya, orang melihat dia atau tidak, nggak peduli. Kenapa? Sebab saya sedang menemukan halawatul iman. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan seperti itu. Jadi ibadah nggak butuh macam-macam. Kalau orang itu baru masuk Islam, ketika dia ibadah, ya lurus aja semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara kita yang terlahir sudah Islam, yang kemudian kita terus terang saja kita tidak menggali Islam dengan sempurna, ya, ada keterbatasan kita dalam pemahaman, ya, beragama Islam, maka kadang-kadang kita mudah terganggu oleh syahwat kita, sehingga niatan-niatan yang baik berbelok kepada tujuan-tujuan tidak karena Allah. Jadi tujuan itu kan sasaran akhir, ya. Kayak orang mau nembak kan ada sasaran akhirnya mana ini. Nah, maka star itu niat. Star itu niat, tujuan sasaran akhir, maka harus konsentrasi pada tujuan. Tetapi misalnya ketika orang ini sedang mau menembak, misalnya menembak binatang buruan, yang sedang disasar adalah seekor burung, ya. Lalu tiba-tiba lewat binatang yang lebih besar. Dalam pemahaman dia, lewat binatang yang lebih besar, akhirnya dibelokkan itu sasarannya, ya. Tidak lagi kepada burung yang menjadi sasaran awal, berbelok pada, ya, sasaran yang lain. Nah, itu niatan yang ikhlas akan sampai kepada pekerjaan yang sempurna, niat yang saleh, niat-niat yang baik akan sampai pada pekerjaan-pekerjaan yang ikhlas. Mungkin latihannya lah, saya ngisi kotak amal mah sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Latihannya begitu. Ngisi kotak amal sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Udah 2000. Nanti kita mikir, lah iya ya, masa ngisi kotak amal 2000 mulu, ya. Pingin surga, kayaknya kagak pantes dah. Biarin dah, tambahin, ya. Tambahin, yang penting ikhlas. Tambahin, yang penting ikhlas. Tambahin lagi, yang penting ikhlas. Lama-lama amal biarin banyak, yang penting ikhlas. Kan begitu akhirnya. Jadi jangan prinsip di bawah terus, ya. Jangan prinsip minimalis, tapi lama-lama sampai kepada prinsip yang maksimalis, ya. Biarin banyak, yang penting ikhlas. Asal yang buat amal ada, kan syaratnya ada. Ya, kalau nggak ada, jangankan banyak, sedikit juga nggak bisa. Kemudian kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan kullu amalin ya'maluhul mu'minu min a'malil Islam mimma lam tahdurhu fihi niyatun fa niyatul islami tujzihi. Kalau kita
khawatir menjadi riya dari setiap pekerjaan kita. Kata beliau, tiap-tiap amal yang dilakukan oleh seorang mukmin pada amalnya, amal tentang keislaman, dari apa yang dia tidak menghadirkan niat, maka niatnya yang penting ya mengikuti ajaran agama Islam. Nah, udah saya nggak ada niatan apa-apa karena amal itu perintah agama, saya laksanain aja dah. Nah itu yang paling sederhana. Jadi supaya tidak rusak dalam niat, akhirnya rusak pula dalam perilakunya. Saya mau sedekah supaya dianggap paling dermawan di sini. Saya setiap bulan nyantunin anak yatim. Ya. Berapa anak yatim satu RW? Misalnya 40. Pokoknya saya mau angkat bagaimana kayak caranya. Ya, satu anak saya kasih misalnya 200 setiap bulan. Ya. Ya. Biar apa ini? Ya, nanti kalau ada pilihan RW apa pilihan LMK, biar saya kepilih, orang namanya saya sosial. Nah, hal seperti ini berarti niatnya sudah rusak. Ketika niatnya rusak, maka pekerjaannya menjadi rusak karena ada unsur riya. Kalau niatnya lurus, ya, niatnya sempurna, ya bismillah lah, namanya Allah kasih rezeki sama saya, mungkin ya amanat rezeki anak yatim lewat saya, bismillah dah. Nah, santunan yatim itu berarti niatnya sudah ditata. Niatnya ditata, maka nanti perbuatannya akan sampai pada perbuatan-perbuatan yang ikhlas. Qultu, aku berkata, aku ini siapa? Yaitu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa fi dzalika taqwiyatun lil Hanafiyyati. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, yang demikian maksudnya adalah ucapan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, taqwiyatun menguatkan lil Hanafiyyati, khususnya kepada madhab Imam Hanafi, yaitu ucapan la yahtaju syai'un min furu'il islami ila niyatin ba'da ikhtiyari sahibihi ad-dukhula fil islam. Amal ibadah itu tidak butuh bercabang-cabang macam-macam. Ya, kalau orang itu sudah memilih kebenaran ada dalam Islam, lalu dia masuk Islam, maka amal ibadahnya sudah pasti karena Allah. Itu ungkapan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang kemudian dijadikan bagian dari pendapat Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi ini pendapat-pendapatnya lebih longgar ya, dari pendapat-pendapat imam yang lain, termasuk pendapat Imam Syafi'i. Wa kana Nu'aim bin Hammadin, wa kana, dan adalah Nu'aimun, ya, Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, darbud dhahri bis siyati ahwanu alaina minan niyyati salihati. Darbud dhahri, di cambuknya punggung, bisiyati, dengan cambuk, ahwanu, lebih ringan, alaina, kepada kami, minan niyati salihati, ketimbang niat-niat yang baik. Ya. Di cambuk punggungnya lebih ringan daripada melaksanakan niat yang baik.
Artinya betapa beratnya orang itu menjaga niat yang baik. Saya kasih contoh. Misal saya terjadwal sholat Jumat di Masjid Al-Huda. Lalu pada waktu yang sama ya, pengurus masjid lain menelpon saya. Saya tahu Masjid Al-Huda transportnya segini. Ini masjid yang telepon transportnya segono. Beda kan segini sama segono. Ya, sebut aja 2 kali atau 3 kali lipat dari transport Jumat di masjid kita. Ini contoh aja misalnya. Sekarang mau berangkat kemana kita? Mau ke Masjid Al-Huda apa Masjid Al-Ono? Ayo. Ini contoh. Dan ini real, nyata. Di kalangan teman-teman, orang sama-sama ibadah, transportnya gedean sono, ya milih sono. Terus yang sini bagaimana? Gampang, ada badal. Nah, kan seperti itu. Lah ini ya masuk pada ya, apa yang disebutkan niat yang baik itu berat ya. Masih lebih ringan dipukul punggungnya dengan cambuk ketimbang mempertahankan niat yang baik. Ini ambil contoh gitu. Saya giliran ngaji nih di sini ya. Tiba-tiba ada orang merluin ya. Orang merluin itu udah ngasih itu ya, sudah mempersiapkan pulusnya. Ustaz, tolong kesini dah. Pagi ini gini. Nih saya kasih transport segini. Ayo kita pilih mana? Kita pilih mana? Pilih yang ini udah nyiapin tebel apa tetap ngaji? Lah ini latihan seseorang dalam menata ikhlasnya hati. Latihan seseorang dalam menata ikhlasnya hati. Maka saya sering sampaikan pada jamaah, kalau giliran saya ngajar, kecuali udzur syara itu karena sakit, orang ngundang kendurenan, ngundang apa, saya menolak. Kalau orang datang minta, saya akan sampaikan, mohon maaf saya ada jadwal pengajian, kalau mau ya di luar jadwal pengajian ya. Kecuali ada beberapa yang kita punya pertimbangan karena ada rasa sayang kepada orang ini. Contoh begini. Berkali-kali orang ini punya acara minta kita, waktu kita nggak bisa terus. Padahal orang ini orang yang sudah berbuat baik dan ada kecondongan kepada kita. Maka sekali waktu kita boleh ngorbanin yang lain demi orang ini tetap ada dalam kebaikan. Sebab kalau kita tidak seperti itu, orang ini kecewa, akhirnya lepas dari media dakwah kita. Nah, maka harus kita pertahankan seperti itu. Tapi selama masih bisa, maka kewajiban kerjakan dahulu, yang lain belakangan. Saya selalu mengupayakan seperti itu. Atau misalnya selesai sholat, selesai taklim, sholat isya, lalu ada pengumuman, ada undangan ya, tahlil atau apa dan sebagainya. Bagaimana cara menata keikhlasan hati kita kalau kita tidak diundang secara pribadi,
nggak usah hadir, biarkan yang lain yang hadir. Ini khususnya saya nih, saya ngambil pelajaran buat saya. Misalnya di wilayah kita ada undangannya jamaah, saya sampaikan, mohon maaf, saya ada keperluan lain, silahkan jalan. Karena apa? Ini ladangnya ustadz-ustadz lokal, paham? Ya. Ini ladangnya ustadz-ustadz lokal. Kalau saya datang, pasti yang disuruh doa, ya ustadz sih disuruh-suruh ya, tapi nggak apa-apa, emang pesuruh kita. Ya, yang disuruh mimpin, zikir, doa, pasti kita. Otomatis ladangnya ustadz lokal keambil sama kita. Nah, maka sudahlah, ya, silakan yang lain supaya ladang rezekinya mereka tetap ada di situ. Nah, ini namanya latihan ikhlas. Sekalipun kadang-kadang dalam pandangan orang sombong amat, mentang-mentang diundang berjamaah nggak mau datang. Nah, ya. Masya Allah, ini pelajaran kelas tinggi, ini kelas tinggi. Sehingga kata Imam Nu'aim bin Hammad, ya, dicambuk punggungnya dengan pukulan, dengan cambuk lebih ringan daripada menata hati untuk melaksanakan niat-niat yang baik. Wa kana Mansur ibnul Mu'tamiri, wa kana, dan adalah Al-Mansur ibnul Mu'tamiri, adalah Imam Mansur bin Al-Mu'tamir rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Wa Sabitun Al-Bannani, dan Imam Sabit Al-Bannani rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Yaqulani, mereka berkata, mereka berdua berkata, artinya perkataannya hampir sama. Talabna al-ilma wa ma lana fihi niyyatun farazaqanallahu an-niyyata as-salihata ba'da dzalika li'anna al-ilma kullahu yab'asu sahibahu 'ala al-ikhlas fayasiru yatlubuhu hatta yahsula lahu. Talabna, kami menuntut, kami mencari, al-ilma, ilmu, wa ma lana, dan tidak ada bagi kami fihi, padanya, pada menuntut ilmu itu, niyatun, satu niat. Gak ada niat A, niat B. Farazaqanallahu, lalu Allah memberikan, ya, karunia kepadaku, an-niyatas salihata, Allah memberikan karunia kepada kami, an-niyatas salihata, yaitu niat-niat yang baik, ba'da dzalika, sesudah itu, sesudah kami mendapatinya itu ilmu. Li'annal ilma, karena bahwasanya ilmu itu kullahu, seluruhnya, yab'asu, mengantarkan sahibahu, kepada pemilik ilmu, alal ikhlasi, kepada keikhlasan. Fayasiru, maka jadilah yatlubuhu, mencari ilmunya, hatta yahsulalahu, sehingga menghasilkan akan ilmu lahu baginya. Masya Allah, ya. Orang ngaji diajak temen, yuk ngaji yuk, anu, udah yuk ngaji yuk, mumpung waktunya longgar, mumpung lagi main ke rumah, ngaji dah gitu. Jadi ngaji ya nggak ada niat apa-apa, cuma diajak aja sama orang, sama temennya. Begitu duduk di pengajian, dengerin pelajaran A, B, C, D dan seterusnya, masuk di otak dia, masuk di otak, masuk di hati. Oh iya ya, begini ya, begini ya, begini ya. Ya. Akhirnya apa? Dia mendapati pengetahuan. Maka pengetahuan itulah yang mengantarkan dia memiliki niyatus salihah. Pengetahuan itu yang mengantarkan niat-niat yang baik. Ada contoh,
ini ustadz ngimamin sholat, ambil bacaan panjang, padahal ya, bacaannya mesti belepotan misalnya. Ya. Nah, selesai zikir, doanya dibaca semua. Robbana aja 7 ada kali. Ya. Robbana hablana, ya. Robbana lagi, ditungguin Robbana atinanya itu nggak nyampe. Ya. Ya, sampai orang ngangkat tangan, dari ngangkat tangan pegel sampai ditaruh di atas paha. Ya. Ya. Nah, kita harus melihat, coba orang-orang alim di sekitar kita. Ya. Kadang kalau mengamalkan ilmu, misalnya mimpin sholat, mimpin apa, ambil yang sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Coba ikuti doanya. Doanya diborong semua apa enggak? Enggak. Ambil doa-doa yang perlu. Sudah, tutup, selesai. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang satu beramal ya dengan ilmu sehingga dia mengambil sebaik-baik perbuatan itu secukupnya. Yang satu lagi beramal karena ada unsur supaya dianggap dia orang yang sudah berilmu. Nah, ini kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Maka kita harus latihan terus, mengasah diri kita, ya, hati kita bersihkan, kita ganti dengan niat-niat yang soleh, supaya amalan-amalan kita sampai kepada amal-amal yang ikhlas. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.